Bab 398. WeChat meledak. Rumah Han. Waktu sudah larut malam, tetapi Andri Han masih menemukan seorang dokter untuk datang dan merawat luka di tangan Audrey Han. Sudah selesai, luka di tangan Nona Han tidak boleh terkena air untuk saat ini, dan sebaiknya jangan bekerja dengan tangannya. Ini akan pulih perlahan dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, cobalah untuk makan dan minum makanan yang. Terima kasih. Andri Han meminta Paman Jin untuk mengirim dokter pulang. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan dokter? Audrey Han duduk di sofa dan berkata tanpa daya, aku mendengarnya, lalu bagaimana aku mandi malam ini? Apakah aku tidak mandi beberapa hari ini? Andri Han berpikir sejenak, dan berkata langsung, biarkan Gita kembali dan membantumu. Tidak perlu. Sebenarnya aku juga bisa mandi dengan menaruh plastik di tangan. Napas Andri Han tenggelam dan menatap Audrey Han diam-diam. Audrey Han sedikit malu dengan tatapannya, dan dia hanya bisa tersenyum, oke, kalau begitu aku tidak mandi. Aku akan naik ke atas untuk istirahat dulu, sedikit kelelahan. Iya. Audrey Han kembali ke kamarnya dan menemukan bahwa Glenn sedang tidur. Dia berjalan ke tempat tidur dan melihat wajah tidur tenang Glenn. Wajah ini benar-benar mirip dengan orang itu. Selama 5 tahun terakhir, Andri Han telah memintanya untuk kembali ke Tiongkok, tetapi dia belum kembali, karena dia tidak ingin melihat orang itu lagi. Dia awalnya berpikir bahwa kota Bei begitu besar sehingga bahkan jika dia kembali, dia tidak perlu melihatnya lagi, tetapi tidak disangka dia barusan kembali belum lama dan telah bertemu dengannya. Dan masih tatap muka. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Audrey Han. Golden Ye. Memikirkan hal ini, mata Audrey Han menjadi gelap, dia bangkit dan berjalan perlahan keluar kamar mandi, tetapi tiba-tiba ada ketukan di pintu. Audrey Han membeku sesaat, lalu berbalik untuk membuka pintu. Seorang pelayan berdiri di luar pintu, menatapnya dengan hormat. Nona Audrey, apakah Anda ingin mandi? Saya dapat membantu Anda. Audrey Han tertegun sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu masuklah dan bantu aku mengisi air, pelan sedikit, Glenn sedang tidur. Pelayan itu berpikir sejenak, dan berbisik, mengapa Nona Audrey tidak pergi ke kamar tamu untuk mandi lalu kembali ke sini? Saya akan berada di sana untuk melayani Anda. Baiklah, aku akan pergi mengambil pakaian. Audrey Han kembali ke rumah untuk mengambil pakaian, dan kemudian mengikuti pelayan ke kamar tamu. Pelayan itu mengisinya dengan air terlebih dahulu, dan Audrey Han menyelesaikan mandi dengan bantuannya dan berpakaian. Pukul berapa sekarang? Nona Audrey, waktu hampir jam 12. Hampir jam 12. Tidak tahu apakah Gita sudah kembali atau belum. Audrey Han mengeluarkan telepon setelah kembali ke kamar, dengan canggung mencoba membukanya. Jarinya adalah kunci sidik jari, tetapi jari-jarinya ditutupi dengan kain kasa, dan dia tidak bisa membuka kunci sama sekali. Pada akhirnya, Audrey Han bahkan tidak menyalakan ponselnya, jadi dia hanya bisa pergi ke ruang belajar untuk mencari Andri Han. Benar saja, lampu di ruang kerja masih menyala. Kakak, kenapa kamu keluar dan belum istirahat? Andri Han mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Kak, perusahaan bekerja lembur hari ini, dan aku tidak ada di perusahaan, bukankah tidak terlalu aman bagi kita untuk kembali sendiri? Bisakah? Mendengar, Andri Han mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk, ya, kamu istirahatlah. Aku akan menjemputnya. Terima kasih Kak. Audrey Han mengangguk puas lalu kembali ke kamar untuk tidur. Gita, jangan bilang aku tidak membantumu, aku sudah menciptakan peluang besar untukmu. Keesokan harinya, ketika Audrey Han bangun, dia melihat Glenn berbaring di sampingnya, menatapnya dengan sedih. Dia membeku sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut, Glenn. Ketika Glenn dipanggil olehnya, matanya tiba-tiba menjadi merah, dan kemudian dia melihat ke jarinya, Mommy sudah terluka. Mendengar,
Audrey Han hanya menyadari bahwa tangannya dibungkus dengan kain kasa, dan dia menghela nafas tanpa daya. Ini hanya cedera kecil, bukan masalah besar. Mommy bohong. Glenn mendengus dan menunjuk dengan marah ke jarinya, jika itu luka ringan, Mommy tidak akan membungkusnya dengan begitu banyak kain kasa. Apa yang terjadi? Beritahu Glenn, ayo, Glenn akan membantumu membalas dendam. Audrey Han tersenyum tipis, tidak ada, hanya saja Mommy tidak sengaja tersentuh pecahan kaca kemarin. Ini akan baik-baik saja dalam 2 hari. Glenn melompat dan memeluk lehernya dan menggosok dengan penuh kasih sayang, Mommy, bisakah membawa Glenn ketika Mommy bekerja di masa depan? Tidak mungkin. Meskipun tangan Audrey Han dibungkus dengan kain kasa, tangan itu masih terangkat dan mendarat di kepala Glenn dan membelainya dengan lembut. Mommy tidak punya waktu untuk merawat Glenn saat sedang bekerja. Glenn harus merawat diri sendiri di rumah. Dan dari pulang hingga sekarang, Mommy harus bisa untuk hidup dalam damai di sini. Awalnya ingin mencarikan sekolah untukmu di kota Su, tapi karena pamanmu membuka perusahaan untuk kita, Mommy harus mempertimbangkan untuk membeli rumah kecil di sini, dan setelah Mommy mencarikan sekolah untukmu, Mommy akan membeli 1 rumah di dekatnya. Mendengar bahwa dia akan pergi ke sekolah, Glenn bergumam, Mommy, Glenn tidak ingin pergi ke sekolah, Glenn ingin bersama Mommy selamanya. Setelah berbicara, Glenn memeluk leher Audrey Han dengan penuh semangat. Mommy akan sesak napas jika kamu tidak melepaskannya. Audrey Han berkata dengan kesal, tangan Glenn di lehernya dilonggarkan. Bagaimana kamu bisa tidak belajar? Jika kamu buta huruf saat itu, apakah kamu ingin Mommy terus menjagamu? Glenn tidak butuh Mommy, Glenn bisa membesarkan diri sendiri, dan Glenn juga bisa membesarkan Mommy. Audrey Han tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Oke, Mommy akan membiarkan Glenn merawat Mommy saat sudah tua, jadi Glenn harus pergi ke sekolah untuk belajar. Bukankah Glenn ingin melayani negara sebagai polisi di masa depan? Benar. Glenn mengangguk, kalau begitu Glenn harus mendengarkan perkataan ibu. Pintar. Ada ketukan di pintu. Audrey. Itu suara bibi Gita, aku akan membuka pintunya. Glenn dengan cepat melompat dari tempat tidur, dan kemudian pergi untuk membuka pintu. Bibi Gita. Pagi Glenn. Gita menyelinap masuk dengan diam-diam dan menyentuh kepala Glenn sebelum berjalan menuju Audrey Han. Audrey Han duduk dan bersandar di tempat tidur. Mengapa kamu di sini? Kemarilah dan lihat kondisi tanganmu. Gita berjalan ke tempat tidurnya dan duduk. Glenn di samping menyaksikan adegan ini dan dengan senang hati berlari ke samping dan duduk sendirian. Tangannya baik-baik saja, dokter sudah menanganinya tadi malam, akan pulih beberapa hari kemudian. Kalau tidak jangan pergi bekerja beberapa hari ini dan beristirahatlah dengan baik di rumah. Tidak. Audrey Han menggelengkan kepalanya, aku harus secara pribadi melihat gambar desain mereka. Kalau tidak aku membawanya ke rumahmu. Tidak perlu, omong-omong, aku tidak dapat menggunakan ponselku karena cedera tangan. Bisakah kamu membantuku melihat apakah ada yang menelepon atau melihat apakah pelanggan memiliki keinginan baru? Gita pergi ke meja dan mengambil ponselnya, dia tahu kata sandinya, jadi dia memasukkannya. Wow, WeChatmu akan meledak, begitu banyak orang yang ingin menambahkanmu sebagai teman. Bersambung.